kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari kita memuliakan Tuhan dengan semua karya dan kerja kita. Dan kita diberangkatkan dengan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari surat Rasul Paulus dari Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, jalan Tuhan sungguh tidak dapat kita selami. Jalan Tuhan sering sekali tidak dapat kita pahami dengan logika kita yang sempit dan dangkal. Sebagian orang Kristen atau orang percaya ketika menghadapi pergumulan dan penderitaan sering sekali berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil dengan mempertanyakan, apa dosaku? Apa yang telah saya perbuat? Dan mengatakan saya rajin untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Mengapa penderitaan ini harus saya alami? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah Tuhan di dalam kehidupan kita ini tidak dapat kita selami. Mari kita mulai untuk mencoba memahami bagaimana mungkin jalan Tuhan untuk menebus manusia memilih jalan salib, jalan penderitaan atau via dolorosa. Tuhan mana yang harus menderita untuk menyelamatkan? Tetapi itulah cara Tuhan. Tuhan memilih ikut menderita dengan manusia yang penuh dosa. Tuhan mengutus anaknya dan mati di kayu salib. Karena dengan demikianlah Dia sempurnakan karya penyelamatan itu. Karena bahkan maut sekalipun telah Dia lewati, maka sempurnalah karya penyelamatan tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perikop renungan hari ini Rasul Paulus mengajar kita untuk tetap hidup dalam pengharapan walau menghadapi kenyataan di dalam kehidupan kita yang penuh pergumulan dan penderitaan. Dan kita diajak agar dapat melihat segala hal itu dengan iman, supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja dalam penderitaan dan sukacita itu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagaimanakah kita dapat melihat hal tersebut? Yang pertama, yakin akan kemuliaan yang akan datang. Tidak ada kesuksesan yang tanpa belajar. Tidak ada panen dari petani tanpa berjelilah mencangkul dan merawat tanaman. Demikianlah kemenangan iman dan kemuliaan harus diperoleh dengan ujian. Maka sebagai orang percaya ketika menghadapi penderitaan, jangan pernah berputus asa, tetapi yakinkanlah diri kita bahwa itu hanya ujian untuk memurnikan iman kita supaya kita menjadi pemenang. Firman Tuhan berkata yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Berangkat dari keyakinan akan firman di atas, maka kita mampu bersukacita dalam pengharapan, sabar di dalam penderitaan, dan dengan iman kita berkata seperti Paulus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Tertulis dalam Roma 8 ayat 18. Yang kedua, bagaimana kita melihat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam pergumulan penderitaan kita adalah cara Tuhan adalah jalan untuk kebaikan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah cerita kuno dari Tiongkok pada masa pemerintahan dinasti Sung. Ada seorang janda yang hidup
bersama dengan seorang anaknya yang sudah pemuda di perbatasan utara, perbatasan dengan Mongol. Mereka hidup dari menyewakan jasa kuda beban, mengangkat barang-barang orang-orang atau para pedagang yang melewati perbatasan tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, suatu saat si anak sudah lelah ketika dia pulang bekerja, maka di perjalanan dia istirahat di bawah pohon dan membiarkan kudanya merumput. Ketika dia tertidur dan setelah bangun dia melihat kudanya tidak ada lagi, maka dia pulang dengan hati yang sedih, juga rasa was-was, dia takut dimarahi oleh ibunya. Dan benar, ketika dia tiba di rumah, ibunya menanyakan, "Di mana kuda kita?" Si anak tersebut menjelaskan bahwa dia kelelahan dan tertidur, dan ketika dia bangun, kudanya sudah hilang. Si ibu tersebut sangat marah dan mengusir anaknya dengan berkata, "Pergi, cari kuda itu. Jangan kembali sebelum kudanya ditemukan. Lebih baik kamu tidak pulang daripada kuda itu tidak ditemukan." Dengan hati yang sedih, si pemuda itu berangkat untuk mencari kudanya. Setelah kurang lebih 2 hari dia menemukan kudanya, tetapi kudanya tidak lagi hanya seekor, telah diikuti 2 ekor kuda yang lain, seekor kuda betina yang baru melahirkan, dan anak kuda betina yang masih kecil. Dia tuntun kudanya dan pulang, dan ketika ibunya melihat, dia menanyakan, "Kuda siapa kuda betina dan anaknya ini?" Si anak menjelaskan, "Kuda ini adalah kuda liar. Rupanya kuda jantan kita berlari pergi mengikuti kuda liar ini. Dan ketika saya cari, maka kuda ini juga mengikuti." Si ibu menari-nari dengan riang dan senang hati dengan mengatakan, "Untunglah 2 hari yang lalu kuda kita hilang, dan sekarang kita memperoleh keuntungan, mendapat kuda betina dan anaknya, dan kita juga dapat memerah susu kuda betina ini, menambah pendapatan dan rezeki kita setiap hari." Maka demikianlah rezeki mereka bertambah, karena setiap hari si anak memerah susu kuda dan dijual oleh ibunya. Tetapi malam tak dapat ditolak. Suatu saat ketika anaknya memerah susu kuda betina itu, kakinya ditanduk dan patah. Si ibu meraung dan menangis dengan sedih, dengan mengatakan, "Lebih baik tidak ada kuda ini daripada kaki anak saya harus patah. Apa salah dan dosaku, Tuhan? Kenapa harus penderitaan ini datang dan kami hadapi dengan patahnya kaki anak saya?" Saudara yang terkasih, kurang lebih 3 hari kemudian datanglah utusan dari kekaisaran yang mengatakan, yang memerintahkan bahwa seluruh pemuda di kampung ini dan orang dewasa yang masih sehat harus berangkat ke front terdepan untuk melawan ekspansi pasukan Mongol. Maka semua laki-laki di kampung itu berangkat ke front terdepan, dan 1 minggu kemudian datang berita bahwa semua laki-laki dewasa yang dari kampung itu yang diberangkatkan ke medan perang, semuanya mereka telah meninggal. Mendengar berita itu, si ibu itu kembali menari-nari dengan riang dengan mengatakan, "Puji Tuhan, untunglah kaki anak saya patah sehingga dia tidak ikut berperang dan tidak mati." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah cara Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi penderitaan, bisa saja seperti yang dialami oleh ibu dengan anaknya tadi yang di daerah Tiongkok. Bisa saja semua penderitaan-penderitaan itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita dan memberikan kita sukacita di balik penderitaan tersebut. Sesungguhnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat mengetahui rencana terbaik Tuhan bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.